Pernah kepikiran nggak, apa sih rahasia di dalam smartphone atau mobil listrik yang kita pakai setiap hari? Nah, hari ini kita akan bongkar bareng sebuah terobosan ilmiah yang bisa mengubah total cara kita mendapatkan bahan-bahan paling krusial untuk teknologi dengan cara yang jauh lebih bersih. Yap, mau itu smartphone di tangan Anda atau mobil listrik yang makin canggih, semuanya itu ditenagai oleh harta karun tersembunyi namanya unsur tanah jarang. Tapi ada masalah besar nih, nambang harta karun ini dari perut bumi itu susahnya minta ampun dan kotor banget prosesnya. Tapi gimana kalau kita ternyata nggak perlu gali-gali lagi? Gimana kalau harta karun itu sebenarnya udah ada di sekitar kita, tersembunyi di dalam tumpukan limbah industri dan cuma nunggu buat diambil? Nah, itu dia pertanyaan besar yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Oke, siap? Kita bakal mulai dengan ngebongkar rahasia kotor di balik gadget kita dan metode kekuatan kasar yang selama ini dipakai. Terus, kita masuk ke bagian yang paling seru, sebuah resep baru yang jauh lebih kalem. Kita akan lihat gimana trik kimia cerdas ini bisa ngasih hasil lebih banyak dengan limbah yang jauh lebih sedikit. Dan yang paling penting, gimana cara ini bisa ngebuka sumber daya baru yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu akar masalahnya. Tantangan besar di balik unsur tanah jarang. Jadi, apa sih sebenarnya unsur tanah jarang atau RI ini? Gampangnya, ini adalah 17 logam yang jadi nyawa buat teknologi modern. Magnet super kuat di turbin angin, warna super tajam di layar smartphone Anda, baterai di mobil listrik, semuanya itu bergantung sama logam-logam ini. Sumber utamanya itu dari mineral namanya monasit. Coba bayangin, monasit ini kayak benteng kimia yang super kokoh, susah banget ditembusnya. Buat ngebobol benteng ini, industri harus pakai energi dan bahan kimia yang ekstrim, yang pastinya ngasilin limbah bejibun. Dan yang paling parah nih, monasit sering bawa penumpang gelap yang bahaya banget, yaitu unsur radioaktif kayak uranium dan thorium. Ngeri kan? Terus gimana cara industri ngebobol si benteng monasit tadi? Nah, jawabannya ngebawa kita ke metode yang dipakai sekarang, sebuah pendekatan kekuatan kasar. Coba deh, lihat betapa ekstrimnya proses ini. Metode tradisional tuh butuh suhu yang panas banget, bisa lebih dari 300 derajat Celcius dan pakai bahan kimia super keras kayak asam sulfat pekat. Hasilnya, proses yang udah pasti mahal, korosif, dan sama sekali nggak pilih-pilih. Artinya, dia ikut ngelarutin mineral lain yang nggak kita mau dan akhirnya boros air banget. Tapi, sekarang ada harapan baru. Para peneliti di Virginia Tech nemuin resep yang jauh lebih lembut dan elegan. Ini dia proses 2 langkah yang cerdas banget. Pertama, lupain suhu 300 derajat. Cukup 80 derajat Celcius aja buat melunakkan monasit pakai soda kaustik yang lebih encer. Terus, nah ini dia kuncinya. Mereka pakai amonium sulfat, bahan yang lebih lembut buat ngebilas keluar unsur tanah jarang yang kita mau. Jauh lebih elegan dan pastinya lebih ramah lingkungan. Jadi, gimana cara kerja pertukaran kimia yang mengejutkan ini? Nah, disinilah letak kejeniusan ilmiahnya. Proses ini namanya pertukaran ion. Gampangnya gini, bayangin aja kayak main kursi musik tapi versi kimia. Kita punya ion yang nempel di satu permukaan, terus kita mau tukar posisinya sama ion lain yang ada di larutan. Slide ini nunjukin keajaibannya. Lihat deh, ion rare earth yang gede itu, yang lambangnya Ln3+. Bayangin dia kayak tamu VIP yang datang bawa rombongan gede banget. Isinya molekul air. Jadinya dia gede, lamban, susah gerak. Nah sekarang, lihat ion amonium, si NH4+. Dia ini kecil, lincah. Rombongan airnya juga mini. Justru karena kecil, dia bisa nyelip-nyelip, ngambil tempat si VIP tadi, terus ngedorong si VIP keluar dari permukaan. Jadi, kuncinya itu ada di perbedaan kekuatan rombongan air ini. Kalau istilah ilmiahnya, entalpi hidrasi. Karena si amonium ini nggak terlalu repot sama rombongan airnya, dia jadi lebih bebas buat nempel ke permukaan mineral. Hasilnya, dia gampang banget nendang keluar ion rare earth yang lagi sibuk sama rombongannya yang segede gaban itu. Cerdas banget kan trik kimianya? Oke, teorinya kedengeran keren. Tapi beneran berhasil nggak? Coba kita lihat datanya. Grafik ini ngomong banyak loh. Lihat deh garis biru itu. Itu si amonium sulfat. Jauh lebih efektif buat ngambil RI dibanding bahan kimia lain kayak magnesium atau aluminium sulfat. Datanya jelas banget kan? Amonium ini juaranya untuk pekerjaan ini.
Dan ini nih, mungkin ini keuntungan terbesarnya. Coba lihat perbandingannya. Metode asam yang lama, yang di bar pertama, emang bisa ngambil RII, tapi dia juga rakus ikut ngambil kontaminan uranium. Nah, sekarang lihat metode baru di bar kedua. Sama-sama jago ngambil RII, tapi dia pinter. Uranium ini ditinggalin. Ini bener-bener revolusi buat keamanan dan kebersihan prosesnya. Terus, seberapa efisien sih metode baru ini? Kalau kondisinya pas, monasitnya digiling halus, tingkat pemulihannya bisa sampai 85%. Itu buat RI-RI penting kayak lantanum, prasodium, sama neodium. Angka yang luar biasa banget buat proses yang jauh lebih hijau. Nah, semua ini ngebawa kita ke implikasi masa depan yang super menarik. Gimana caranya kita ngubah sampah jadi harta karun? Para penelitinya sendiri bilang, tujuan mereka itu jelas banget. Mereka mau mengembangkan metode berkelanjutan untuk mengekstraksi RII dari produk sampingan batu bara. Kata kuncinya di sini, produk sampingan. Jadi ini bukan lagi soal nambang dari gunung, tapi soal mendaur ulang dari limbah. Nah, ini dia poin krusialnya. Karena prosesnya lembut banget, ini cocok banget buat sumber-sumber yang kadarnya rendah, contohnya abu batu bara. Dulu, sumber-sumber kayak gini dianggap nggak ada nilainya. Terlalu mahal kalau diproses pakai cara kekuatan kasar yang boros energi. Sekarang, pintu itu kebuka lebar. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Dengan inovasi kayak gini, mungkin nggak sih tumpukan abu batu bara dan limbah-limbah industri kita yang lain justru jadi tambang masa depan kita? Sebuah cara buat nguatin teknologi kita, sekaligus ngebersihin warisan kotor industri di masa lalu. Cuma waktu yang bisa jawab.